Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Widya Astuti Alamsur dengan NIDN 0014109102. Saat ini saya bekerja sebagai dosen tetap di program studi Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan Politeknik Negeri Tanah Laut dengan bidang keilmuan matematika. Di program studi TRKJJ atau Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan, saya mengampu mata kuliah Matematika Teknik, Statistika, dan Komputer Dasar. Selain itu, saya juga ditugaskan untuk mengajar di program studi lain di Politeknik Negeri Tanah Laut, di antaranya program studi akuntansi, teknik informatika, dan agroindustri. Untuk mata kuliah yang berhubungan dengan keilmuan saya, matematika, seperti matematika keuangan, kalkulus, matematika diskrit, dan logika informatika. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dan unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT di bidang pengajaran sebagai salah satu syarat sertifikasi dosen tahun 2023. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah Matematika Keuangan dengan kode mata kuliah DII 134. Mata kuliah Matematika Keuangan merupakan salah satu mata kuliah wajib untuk mahasiswa semester 1 di program studi akuntansi. Mata kuliah Matematika Keuangan ini terdiri atas 3 SKS, yaitu 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Adapun deskripsi mata kuliah Matematika Keuangan, ini merupakan suatu mata kuliah yang mempelajari konsep dasar dari matematika untuk memecahkan masalah ekonomi dan keuangan secara kuantitatif dengan pendekatan matematis. Capaian pembelajaran lulusannya ini adalah mahasiswa dapat memahami konsep dasar matematika dan menerapkannya dalam memecahkan masalah ekonomi dan keuangan, baik itu secara mandiri maupun kerja sama tim. Berikut adalah bahan kajian yang ada di mata kuliah Matematika Keuangan. Perkuliahan ini saya bersama tim teaching membaginya menjadi mata kuliah dengan bahan kajian sebelum UTS dan bahan kajian sebelum UAS. Terdapat 11 pokok bahasan yang akan kita bahas di mata kuliah Matematika Keuangan ini. Di antaranya ada materi tentang fungsi, pajak dan subsidi, break even point, derivatif dan penerapannya, integral dan penerapannya, serta bunga. Kemudian dilanjutkan oleh tim teaching selanjutnya sebelum UAS ada materi tentang barisan dan deret, anuitas dan aplikasinya, kemudian depresiasi, dan yang terakhir adalah saham dan obligasi. Terdapat 18 pertemuan untuk mata kuliah Matematika Keuangan ini termasuk UTS dan UAS. Jadi pertemuan 1 sampai pertemuan 8, kemudian UTS, dan selanjutnya pertemuan 10 sampai 17, kemudian UAS. Ini adalah metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang saya gunakan dalam perkuliahan Matematika Keuangan ini ada 4. Yang pertama adalah demonstration, diskusi dan tanya jawab, pemecahan masalah, dan yang terakhir adalah assignment. Demonstration di sini saya sebagai pengajar akan menyampaikan semua materi-materi yang berhubungan dengan bahan kajian di Matematika Keuangan, termasuk di dalamnya mendemonstrasikan langkah-langkah penyelesaian studi kasus, contoh soal, dan penggunaan teori-teori ataupun rumus yang berhubungan dengan materi. Selanjutnya adalah diskusi dan tanya jawab. Diskusi dan tanya jawab ini merupakan salah satu metode pembelajaran yang memanfaatkan keaktifan mahasiswa yang secara berkelompok dapat bersama-sama menyelesaikan kasus yang diberikan. Kemudian di diskusi dan tanya jawab inilah mahasiswa dan
pengajar bersama-sama menganalisis, menggali, dan mengkaji topik-topik tertentu yang telah ditentukan oleh dosen terkait dengan masalah-masalah keuangan. Selanjutnya adalah pemecahan masalah. Untuk pemecahan masalah ini, di setiap perkuliahan, mahasiswa akan diberikan satu kasus yang terkait dengan materi yang diberikan, kemudian melalui materi yang telah diberikan, demonstrasi, melalui diskusi dan tanya jawab, mereka dipersilahkan untuk secara mandiri menyelesaikan masalah-masalah yang telah disiapkan oleh dosen untuk setiap pertemuannya. Dan yang terakhir adalah penugasan. Untuk penugasan sendiri, di sini saya memanfaatkan media Classroom atau Google Classroom untuk membagikan tugas-tugas kepada mahasiswa. Kemudian dengan adanya media seperti Classroom ini, saya bisa membagikan juga materi-materi yang sebelumnya sudah saya sampaikan atau mungkin selanjutnya akan saya sampaikan di pertemuan selanjutnya. Untuk penilaian, di sini ada beberapa teknik penilaian yang saya gunakan dalam perkuliahan matematika keuangan. Terdapat 3 teknik penilaian. Yang pertama menggunakan tes tertulis, itu digunakan dalam pemberian tugas, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Selanjutnya, untuk penilaian praktikum berupa nilai kerja ataupun laporan, itu saya menggunakan teknik penilaian unjuk kerja. Dan yang selanjutnya adalah ujian praktikum dan keaktifan. Untuk ujian praktikum dan keaktifan, di sini saya menggunakan teknik penilaian observasi. Sesuai dengan pembagian SKS untuk mata kuliah matematika keuangan ini, dari 3 SKS terdapat 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Pembagian SKS ini kemudian dibobotkan menjadi 2. Untuk teori terdapat karena 2 SKS itu terdapat 66,7%. Yang dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah keaktifan. Di sini keaktifan kami bagi menjadi 10%. Kemudian kehadiran juga 10%. Penugasan 20%, UTS dan UAS juga masing-masing 30%. Dan selanjutnya untuk 1 SKS praktikum itu sebesar 33,3%, dibagi menjadi 3 bentuk penilaian. Yang pertama, penilaian terhadap nilai kerjanya, nilai kerja mahasiswa. Di sini kami bagi ke dalam menjadi 60%. Kemudian laporannya 30%, dan yang terakhir adalah ujian praktikumnya adalah sebesar 10%. Selanjutnya, saya akan menayangkan video rekaman secara sinkron dan daring pada perkuliahan matematika keuangan yang telah saya laksanakan pada semester ganjil tahun ajaran 2022-2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagaimana kabarnya semua? Baik? Alhamdulillah, Bu. Iya, alhamdulillah. Kalau baik, mungkin hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita ya, perkuliahan matematika keuangan. Yang minggu lalu kita akan melanjutkan ke pertemuan hari ini, pertemuan keempat, yaitu tentang analisis break-even point. Nah, materi ini adalah kelanjutan dari materi minggu lalu yang mungkin kalian sudah dapatkan, yaitu tentang pajak dan subsidi ya. Yang sudah tahu titik keseimbangan juga. Kalian kemudian bisa mengetahui beberapa fungsi ekonomi juga di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kemudian ada fungsi matematis juga yang kita pelajari di awal pertemuan. Nah, untuk analisis break-even point ini, capaian pembelajaran kita adalah mahasiswa dapat memahami konsep dasar. Ini yang seperti biasa saya sampaikan,
mahasiswa dapat memahami konsep dasar matematika dan menerapkannya dalam memecahkan masalah ekonomi dan keuangan, baik secara mandiri maupun kerjasama tim. Nah, untuk pertemuan ini, yang kemampuan akhir tahap pembelajaran adalah kalian mampu memahami konsep fungsi biaya dan fungsi penerimaan dan menggunakannya dalam analisis break-even point. Nah, setelah melakukan pembelajaran di pertemuan keempat ini, apa-apa saja yang kalian bisa dapatkan, apa-apa yang saja yang kalian bisa lakukan, itu yang pertama adalah kalian bisa melakukan perhitungan total biaya dan total penerimaan, kemudian mampu menggambarkan grafik fungsi biaya dan fungsi penerimaan, dan selanjutnya adalah melakukan analisis break-even point berdasarkan fungsi biaya dan fungsi penerimaan. Jadi itu ya, untuk capaian pembelajaran, kemampuan akhir tahap pembelajaran, dan pengalaman belajar untuk pertemuan hari ini. Oke, kita lanjut ke materi kita, break-even point. Ada yang tahu break-even point itu kalau bahasa Indonesianya apa? Mungkin sudah pernah dengar sebelumnya? Titik impas, Bu. Ya, benar sekali, titik impas ya. Mungkin kalian sudah pernah dengar tentang titik impas. Kalau kalian misalkan dengar atau mungkin di sini ada yang pengusaha atau pedagang gitu. Kalau kalian punya modal terus jualan, ya kalian ingin balik modal. Nah, itu bagian dari break even point sebenarnya. Analisis titik impas. Tapi sebelum kita memasuki analisis break-even point ini, ada fungsi yang perlu kalian ketahui dulu. Jadi ada yang namanya fungsi biaya dan fungsi penerimaan. Nah, sebelumnya kalian sudah mempelajari fungsi matematis, fungsi di matematika, dan fungsi ekonomi. Ada yang bisa mereview kembali untuk fungsi matematika apa saja yang pernah kita pelajari mungkin pertemuan sebelumnya? Fungsi matematika seperti fungsi linear dan fungsi kuadrat, Bu. Oke, fungsi linear, ada fungsi kuadrat. Oke. Fungsi ekonomi mungkin, Astina? Fungsi ekonomi itu termasuk fungsi penawaran dan permintaan, Bu. Nah, fungsi penawaran dan fungsi permintaan, benar ya. Jadi kalian sudah tahu fungsi matematika yang bisa digunakan dalam ekonomi, ada fungsi penawaran dan fungsi permintaan. Nah, sekarang ini terkait dengan usaha, keuangan atau pendapatan, kita bicara fungsi biaya dan fungsi penerimaan. Kalau kalian melakukan usaha jual beli, itu pasti kalian ada pemasukan dan juga pasti ada pengeluaran. Nah, inilah yang kemudian kita kenal dengan fungsi biaya. Fungsi biaya itu berarti pengeluaran, dan fungsi penerimaan itu berarti income atau pemasukan ke kalian. Itu misalkan sebagai pedagang. Kita lanjut ke analisis break-even point-nya ya. Nah, analisis break-even point. Kalian sudah tahu bahwa break-even point itu adalah titik impas. Artinya, titik impas itu apa? Tidak untung dan tidak rugi, Bu. Benar, Tidak untung dan tidak rugi. dan tidak rugi. Atau kalau bahasa yang umum kalian kenal apa? Balik modal. Nah, balik modal. Jadi sebenarnya break-even point itu adalah titik impas bagaimana kita menganalisis proses produksi kita sehingga paling tidak kita bisa balik modal gitu. Ini digunakan untuk manajemen laba. Jadi ini salah satu alat kita untuk bisa memanage laba yang kita inginkan. Jadi kalau kalian ada menginginkan laba sekian, nah dengan bantuan analisis break-even point kalian bisa setting di awal. Oh, kalau saya mau labanya sebanyak ini, sebaiknya saya memproduksi sebanyak apa sih? Yang harus saya targetkan penjualan saya biar labanya saya sebesar ini. Misalkan kalian ingin laba yang 10 juta,
dengan biaya-biayanya, dengan pemasukannya berapa, itu kalian bisa perkirakan di awal. Oh, saya bisa memproduksi sebanyak ini supaya laba saya sebesar misalkan 10 juta. Gitu. Nah, itu salah satu kegunaan dari analisis break-even point. Jadi kalian bisa analisis di awal gitu. Labanya seperti apa. Selain itu, kalian juga bisa menganalisis sebaiknya minimum produksi saya itu yang sebaiknya terjual, yang saya targetkan untuk terjual itu berapa sih supaya tidak rugi. Nah, itu bisa kita gunakan analisis break-even point ini agar bisa memperoleh laba berapa itu sudah ya sama ya di atas tadi. Sehingga analisis break-even point ini karena yang namanya tadi titik impas, artinya kan pengeluaran itu harus sama dengan pemasukan biar impas. Income-nya itu harus sama dengan outcome-nya. Yang income tadi apa? Fungsi biaya, Bu. Pemasukan. Income. Fungsi penerimaan, Bu. Nah, penerimaan ya kalau income. Nah, supaya sama dengan outcome. Kalau outcome itu apa tadi? Fungsi biaya. Nah, biaya. Jadi jangan kebalik ya. Ya, kalau income atau pemasukan itu penerimaan, kalau pengeluaran itu total biaya. Nah, berarti harus sama kan ya? Dari TR sama dengan TC. Nah, TR-nya ini apa? TR-nya itu tadi kalau kalian ingat rumusnya adalah P dikali Q. Kemudian total cost itu rumusnya adalah fixed cost ditambah variable cost dikali Q. Sama ya dengan yang ini tadi ya. Ya, ini tinggal disamakan karena kita ingin titik impas. Inilah persamaan umum untuk analisis titik impas. Nah, ada V di sini disimbolkan sebagai laba. Jadi, kalian akan bisa mengetahui berapa besar labanya kalau kalian bisa menentukan bahwa pengeluaran kalian itu lebih sedikit daripada pemasukan kalian. Atau dengan kata lain, total revenue-nya, penerimaannya itu lebih besar daripada total cost-nya. Nah, kalau kalian lihat nih di grafiknya ini, teman-teman, sumbu X-nya itu adalah quantity, ya. Kemudian sumbu P-nya adalah apa? Sumbu vertikalnya adalah apa nih? Harga per unit. Harga per unit. Price. P. P itu price atau harga per unit. Nah, kalau kalian lihat di sini ada grafik dari total cost ya. Total cost. Ini ada fixed cost. Kalau kalian lihat. Dan ini adalah total revenue. Nah, perpotongan antara total revenue dengan total cost itu akan menghasilkan titik impas tadi. Yang ini nih, perpotongan antara pemasukan atau total revenue dan total cost atau pengeluaran. Itulah yang disebut sebagai titik impas. Berarti dia akan impas atau akan balik modal kalau memproduksi sebanyak Q dan dengan harga sebanyak P. Ini titik impasnya. Kalau kalian memproduksi di atas titik impas ini, berarti kalian berada di daerah untung. Tapi kalau kalian ternyata memperoleh atau memproduksi atau yang terjual di bawah titik impas ini, kalian akan rugi. Di sini daerahnya nih. Tuh. Bisa ya? Sampai sini ya? Bisa, Bu. Kita lanjut. Kita bisa lanjut ke perhitungannya. Mungkin di sini ada contoh kasus ya. Kita langsung ke contoh kasus saja. Seorang produsen menjual produk seharga Rp5.000 per unit. Berarti yang 5.000 ini apa? Price-nya, Ada Bu. yang bisa bantu? Price-nya, Bu. Berarti P-nya sama dengan 5.000 ya. 5.000. Oke. Terus biaya tetap per bulan
itu adalah 3 juta rupiah dan biaya variabel sebesar 40% dari harga jual. Berarti yang 3 juta ini apa? Fixed cost-nya, Bu. Fixed cost, benar. Kemudian biaya variabel sebesar 40% dari harga jual. 40% dari harga jual adalah 4 dikali 5.000 dibagi 100, Bu. ya berarti hasilnya adalah 2.000. 2.000. Oke, benar ya. Nah, selanjutnya ditanyakan adalah tentukanlah titik impas dalam unit dan rupiah. Ada yang bisa bantu Ibu? TR tadi, titik impasnya, TR sama dengan apa rumusnya? 2.000 kui. T dikali Q. Q. T dikali Q ya. Benar? Ya, Bu. Terus TC-nya apa? TC-nya sama dengan TC atau fixed cost ditambah Ya. variable cost kali quantity. Dikali Q ya. Quantity. Oke. Berarti ini sudah bisa dikerjakan ya. P-nya berapa tadi? 5.000. P-nya yang diketahui adalah 5. 5.000 Oke, benar. Dikali Q-nya berapa? kuinya. Q? Nya belum diketahui, Bu. Oh, Ketahui, Bu. oke, belum diketahui. Berarti kita tulis Q-nya dulu. Terus, fixed cost-nya berapa? 3 juta, Bu. 3 juta. Terus, Ditambah tambah ya. 2.000 Q. Variable cost. Oke, benar. 2.000 dikali Ki. Q. Langsung jadi 1.000 Q ya. Oke. Berarti 5.000 dikali Q berapa? 5.000. 5.000 kui, Bu. Iya, oke. Terus, diapakan nih? 3 juta. Dipindah ruas. Disamakan. Oh, pindah ruas. Yang mana dipindah ruas? 2.000 Q-nya, Bu. 5.000 dengan Oh, 2.000. berarti jadi berapa? Jadinya 5.000 Q kurang 2.000 Q. Dikurang 2.000 Q. Itu sama dengan? 3.000 kui sama dengan 3 juta. Oke, 3 juta ya. Terus, gimana? 3.000 kui 3.000 sama Q dengan 3 sama juta. dengan 3 juta. Kui Q sama dengan? 3 juta dibagi 3.000. Oke, berapa hasilnya? Ada yang bisa bantu itu? 1.000, Bu. 1.000. Berarti dia akan impas kalau memproduksi sebanyak 1.000 unit. Oke. Gitu ya. Terus selanjutnya ini kan baru unitnya ya, rupiahnya kan belum. Gimana tuh caranya? Disubstitusikan, Bu, ke salah satu fungsi. Salah satu fungsi Oke. misalnya dari Misalkan, TR, tentukan dulu misalnya fungsi TC harusnya. Fungsi TC-nya tuh apa? Fungsi TC-nya yaitu 3 juta ditambah 2.000 kui. Oke, 3 juta ditambah apa? 2.000 kui. 2.000. Oke. Terus tentukan fungsi TR. Fungsi TR-nya berapa? Apa fungsi TR-nya? 5.000 kui, Bu. TR sama dengan 5.000 Q ya? Gitu. Dari mana? 5.000? Ya, Bu. 5.000 dari harga price-nya, Bu. Oke, yang ini ya. Oke, terus buatlah persamaan TR sama dengan TC. Ini ya, hasilnya ya, di atas. Nah, ini sebenarnya langkah-langkahnya. Itu nanti kalian akan memperoleh titik impas. Berarti ini Q-nya sudah dapat 1.000. Terus, titik impasnya yang mana? Substitusi nilai Q ke persamaan TR. Oke, berarti berapa tuh? TR sama dengan, ini saya tuliskan ya. TR sama dengan berapa? Gimana? 5.000. 5.000 kali 1.000. dari Q-nya tadi 1.000 ya. Berarti TR-nya berapa?
5 juta. 5 juta. 5 juta. Berarti dia akan impas ketika Ketika barang yang diproduksi 1.000 sebanyak dengan 1.000, PR kemudian total revenue-nya 5 juta. 5 juta. Jadi dia akan impas di sini ya. Bisa ya? Sampai sini? Bisa. Jadi dia akan impas ketika pemasukannya sebanyak 5 juta dan memproduksi sebanyak Q, 1.000 unit. Nah, kalau kalian lihat, ini adalah fungsi dari kasus yang kita gambarkan. Yang kita kerjakan tadi bareng-bareng. Ini adalah, coba kalian lihat di sini, ini adalah titik pertemuan antara fungsi total revenue dan fungsi total cost. Dia akan bertemu di titik 1.000 kuantitinya, kemudian 5 juta revenue-nya atau penerimaannya. Oke, kalau bisa ada yang mau ditanyakan kira-kira tentang perkuliahan hari ini. Untuk materi yang kita kerjakan bareng-bareng untuk menemukan nilai titik impasnya. Izin bertanya, Bu. Oke, silahkan Hastina. Jika yang ditanyakan untung atau ruginya, itu pakai Iya. rumus laba kan, Bisa, Bu. Oke, Bu? ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup, Bu. Oke, cukup ya. Berarti kalau cukup, tadi praktikumnya adalah membuat grafik. Silahkan membuat grafik. Kemudian ini kasusnya yang 2 dan ketiga silahkan diselesaikan masing-masing laba. Kemudian ini ada latihan, bisa kalian jadi ini sebagai tugas kalian untuk memecahkan masalah. Di sini ada beberapa masalah tentang fungsi penerimaan, fungsi biaya, dan terakhir adalah analisis break-even point-nya, analisis labanya. Itu bisa kalian jadikan tugas ya di rumah ya. Nanti bisa dikumpulkan di classroom. Saya akan share nanti tempat pengumpulan tugasnya. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan lagi, mungkin bisa kita diskusikan via classroom ya. Silahkan di-up di sana pertanyaan-pertanyaannya. Insya Allah pertemuan selanjutnya akan kita bahas bersama. Ya. Oke, kalau Iya. memang sudah tidak ada yang ditanyakan, latihan tugasnya juga sudah dipahami ya, pengumpulan dan sebagainya. Mungkin sekian dulu perkuliahan kita untuk hari ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa menjadi pengetahuan yang berarti ya untuk teman-teman semua. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.